Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 943. Terus kita teruskan, yuk, mari Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang mahasiswi wanita usia 19 tahun. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus Sabdono. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar untuk membaca tulisan saya yang berupa pertanyaan Pak. Saya seorang perempuan yang usianya 19 tahun, mau menceritakan pergumulan saya dengan ke Bapak dan semoga Bapak Elohim Yahweh menjawab pergumulan saya ini melalui Bapak. Saya memiliki orang tua yang lengkap, Papa dan Mama. Sejak kecil kami ditinggal oleh Papa kami dari masa kami tidak mengetahui apa-apa, masih anak-anak. Namun dengan ketidaksadarannya, dia pergi jauh meninggalkan kami, dia pergi merantau sampai dia tidak mengingat kami. Kami ada 5 bersaudara dan selama bertahun-tahun hanya peran seorang mama yang kami rasakan. Kami belum pernah merasakan cinta kasih seorang ayah. 18 tahun dia meninggalkan kami dan tidak ada kabar sama sekali. Kami dinafkahi oleh mama sendiri. Tidak lama kemudian di tahun 2023, Papa saya balik ke rumah sedangkan kami anak-anaknya sudah pada tamat SMA dan kami senang sekali menyambut kehadirannya. Dan kami bersyukur karena kami masih bisa berkumpul lagi. Namun sesuatu hal yang tidak kami inginkan terjadi Pak. Ternyata Papa saya mendatangkan malapetaka bagi kami. Papa seorang penjudi, pemabuk, bahkan dia merusak dan menjual semua apa yang kami punya. Di usia kami yang sekarang sudah remaja dan dewasa, kami baru merasakan hal itu, Pak. Tidak ada hari tanpa bertengkar dengan Mama, tidak ada hari tanpa air mata, tidak ada hari tanpa banting pintu dan suara yang nyaring terdengar di telinga kami. Saya capek menghadapi semuanya, Pak. Kami juga sangat kasihan melihat keadaan Mama yang sekarang, yang hanya bisa menyembunyikan luka yang dirasakannya bersama Papa. Singkat cerita, Pak, saya sudah berdoa kepada Tuhan agar Dia menyadarkan Papa saya. Namun doa saya dan doa orang tua saya tak kunjung terjawab. Dan sekarang kami sudah merantau semua, Pak. Yang tinggal di rumah Papa, Mama, dan adik saya perempuan yang masih kelas 1 SMA. Dan setiap kali kami berteleponan, Mama sering menangis dan mengeluh kepada kami karena tidak sanggup menghadapinya. Dan kami juga anak-anaknya takut karena situasi itu. Sedangkan saya juga masih kuliah, Pak. Ya. Jurusan. Iya, ini saja. Dan jurusan yang saya anut adalah sekolah teologi atau jurusan teologi. Saya malu Pak setiap kali mendengar Papa dan Mama berantem. Nah sebagai pertanyaannya Pak, apa yang harus saya lakukan terhadap Papa saya? Saya harus bagaimana Pak? Sedangkan alasan saya mengambil jurusan teologi adalah untuk mendamaikan orang tua saya dan keluarga saya. Saya harus bisa menjadi terang bagi keluarga saya agar Papa bisa kembali di hadapan Tuhan. Semoga Bapak Erastus menjawab pergumulan saya ini. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Papa kamu dulu waktu balik itu, tadi waktu dibaca ya? Iya. Saya belum baca belakangnya. Iya. Begitu bilang, Papa balik, saya langsung senyet gitu. Iya. Ini sudah jadi monster. Iya. Dia tidak layak hidup. Kalau saya memandang ya, yang sudah meninggalkan keluarga 18 tahun balik, harus ada waktu untuk berpisah sementara. Iya. Tidak langsung diterima di rumah. Ini udah usia 60-an loh ini saya kira, 50 sampai 60 tahun. Orang tuanya Pak. Iya. Kalau menurut saya mesti pisah saja. Iya. Si istri pisah saja. Nggak bisa kumpul dengan manusia jahat ini. Mabok, judi, wah pasti yang lain jahat. 18 tahun dia pergi itu agak sulit tanpa perempuan. Laki-laki tanpa perempuan. Entah ada kena penyakit kelamin atau apa, kita nggak tahu. Ya. Jadi nasihat saya ya untuk kamu tetap kuliah sampai selesai ya nak. Gak usah telepon papa, percuma kamu telepon papa kamu tambah ribut. Kecuali Tuhan gerakkan kamu ngomong. Nasihatkan mama kamu untuk pisah. Pisah saja, bukan cerai. Ya. Pisah saja. Lalu membesarkan anak-anak. Karena mamamu bisa hidup tanpa suami. Sekarang suami datang menjadi beban, dia malah jual barang dan lain sebagainya. Pisah saja. Pisah saja. Ini masalahnya rumahnya di mana kita nggak tahu. Iya. Ini kayaknya di bagian timur nih. Harus didampingi nih. Iya. Harus didampingi nih.
ibunya harus dampingi. Iya, ibunya mestinya, tapi ya harus dihubungi anaknya. Kita nggak tahu ibunya teleponnya berapa. Didampingi. Saran saya tadi, pisah. Dan kalau bapaknya KDRT dan lain-lain ya harus diselesaikan secara hukum. Laki-laki seperti ini nggak bisa dibuat sabar. Udah cukup 19 tahun ya. Waduh, anaknya 5 lagi. Wah, itu kejem loh. 5 anak bersaudara. Bisa. Binatang aja nggak begitu. Binatang saja sayang anaknya. Binatang saja melindungi anaknya. Ini manusia. Jadi dia masih kalah martabatnya dengan binatang. Oke. Nanti kita tolong lindungi ya ibunya. Ya. Anaknya juga anaknya harus digarap. Ibunya harus juga digarap. Ibunya yang mesti digarap. Dinasihati. Jangan kumpul dengan monster itu. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 25 tahun belum menikah tinggal di Riau. Shalom Pak, saya sekarang mengalami depresi sangat berat. Tiap hari juga baca Alkitab, setiap Selasa puasa ikut yang di gereja dan pernah berpuasa 3 hari 3 malam. Tapi hati saya belum sembuh dan belum menerima dari kesulitan yang saya alami. Ceritanya sebelumnya pacar saya memaksa saya minjam akun pinjaman online. Saya gali lubang tutup lubang untuk bayar hutang dia karena dia terjebak judi online dan saya yang kena getahnya. Karena di masa kemarin dia masih bekerja sebagai manajer di kantornya. Saya percaya dan memberikan pinjaman online pakai akun saya. Banyak alasannya membujuk saya. Dengan alasan mamanya masuk rumah sakit dan dia dikejar orang karena pinjaman online. Akhirnya saya terjebak totalnya sekian rupiah. Dan sialnya dia masuk penjara karena penggelapan di kantornya. Ya, totalnya 10 juta, nggak apa-apa dibaca. Terus? Dia dipenjarakan bosnya 1,5 tahun. Saya harus menggadai BPKB motor saya untuk melunaskan hutang pinjaman online akun saya dengan tenor 23 bulan. Pihak keluarganya tidak mau bertanggung jawab atas hutang dia. Kini sudah jalan 10 bulan saya membayar cicilan gadai motor saya. Efeknya saya makin hari makin lemah, iman saya juga lemah. Saya sudah banyak berdoa agar Tuhan memberikan saya jawaban untuk mengembalikan uang saya yang terpakai atau melunaskan hutang gadai motor saya karena saya jadi kesulitan ekonomi sekali. Saya di 1 tahun ini juga sudah mengikuti pelayanan di gereja dan memberikan juga perpuluhan, tapi intimidasi dari iblis selalu menghantui saya. Masalah ini keluarga saya tidak tahu, hanya saya sendiri yang simpan. Ditambah makin hari pengeluaran makin ada-ada saja. Musibah membuat kesehatan mental saya trauma. Tolong bantu saya dan mendoakan saya Pak agar saya diberikan jawaban atas kesulitan yang saya alami ini. Terima kasih Tuhan. Ini bukan masalah besar. Ya. 10 juta, lalu motornya digadaikan. Motor masih dipakai ya? BPKB yang digadaikan. Mungkin tiap bulan dia bayar berapa itu ya? 200 ribuan ya? 300. Tergantung tenornya berapa tahun. 23 bulan. Ini kalau 30 ini yang 30 bulan kalau 300 setahun nggak cukup. Iya, yang bisa 500 itu. 500 kalau ini 5 juta. Paling tidak 5 tenornya 2 tahun ya. 2 tahun. Ya. Minimal itu 600 berat ya. Tapi ini bukan masalah besar nak. Dari angka itu tidak terlalu masalah besar, tetapi besar untuk kamu karena kamu punya penghasilan mungkin pas-pasan. Yang pertama, kamu dengar nih, pertama, kau bersyukur karena kamu lepas dari pria yang kalau seandainya jadi suamimu, kamu menyesal seumur umur. Ya. Lebih baik kamu menyesal 23 bulan, sakit 23 bulan daripada 23 tahun, ya kan? Ya. Nggak apa-apa. Lalu kamu jangan mengharapkan dia balik. Ini manusia tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Dia tidak layak menjadi suamimu. Ya. Jangan bicarakan dengan keluarganya lagi. Karena percuma. Tapi kalau kamu punya kesempatan cerita kepada keluarganya bahwa kamu sulit, minta dibantu seberapa boleh. Tapi sekali aja atau 2 kali, setelah itu jangan. Oke. Wanita ini harus dampingi. Kalau tidak dia jadi stres. Ya. Ini bukan masalah besar, tapi wanita ini masalahnya lemah. Ya.
Ini wanita yang lemah mental. Mestinya nggak perlu depresi dia. Dia belajar setia memberikan perpuluhan. Nasihat saya, jangan memberi perpuluhan dengan harapan utang kamu kebayar. Kamu dibohongi pendeta. Utang harus tetap dibayar, kerja keras. Tuhan juga tidak akan membuat gampangan dengan memberi perpuluhan lalu dilipat gandakan. Enggak. Tidak begitu. Ayat yang bicara soal lipat ganda 30, 60, 100 kali lipat, itu pelipat gandaan firman yang mengubah hidup, bukan uang. Jadi kamu kerja keras, kamu cari sambilan, nanti Tuhan akan tolong kamu. Pasti kau bisa melewatinya. Kamu lihat kanan kiri, usaha apa yang bisa kamu lakukan. Pelayanan boleh kamu lakukan, tapi cari uang juga tidak boleh kamu abaikan. Ya nak, Tuhan berkati kamu. Usia 20 berapa? 25 ya. Sian kamu. Tapi Tuhan akan tolong kamu nak ya. Saya juga punya anak gadis ya. Tidak beda umurnya dari kamu. Sedih saya dengarnya. Jangan kawin sama pria itu ya. Kamu coba pikirkan cari usaha lain. Kasihan loh dia. Ditipu loh. Aduh kasihan. Dia udah kerja ya. Sudah kerja. Mungkin gaji juga. Tapi kalau 1 bulan dia kasih 600, 700. Gaji dia mungkin 2,5 juta. Berat. Oke deh, tolong didampingi. Ada aja masalah. Aduh. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pelajar pria usia 17 tahun. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus Sabdono yang hebat dan kece. Iya. Saya bersyukur bisa mengenal Bapak dalam hidup saya. Berkat firman Tuhan yang Bapak wartakan, hidup saya jadi banyak diubahkan oleh Tuhan. Saya sangat senang karena akhirnya bisa mendengarkan Injil yang benar dan murni, Pak. Karena sebelumnya saya bergereja di tempat yang selalu berbicara tentang perpuluhan saja. Saya hanya ingin bertanya, Pak, jika ingin mendapatkan buku-buku Bapak itu di mana ya, Pak? Terus? Saya mencari-cari di internet pun tidak bisa menemukannya. Mohon bantuannya, Pak, karena saya senang membaca buku dan tertarik tentang logos dan trinitas yang Bapak ajarkan. Terima kasih Bapak Erastus yang kukasihi. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak dan keluarga, panjang umur dan sehat selalu ya Pak. Karena saya masih sangat butuh Bapak untuk mengartikan tentang isi-isi dalam Alkitab. Dan apa yang harus saya lakukan untuk selalu hidup kudus, tak bercacat celah. Terima kasih Bapakku yang hebat. Love you, Pak. Love you tuh. Kamu hebat. Kamu bisa jadi pendeta, nah. Kalau kamu mau sekolah pendeta, kamu hubungi kami lagi. Saya beri kamu beasiswa. Ya. S1, S2, S3. Kalau S1 kamu terbukti memang rajin, karakter baik, saya sekolahkan sampai S3. Namanya Matthew. Matthew. Oke, I promise I give you a scholarship. Oke, saya kira cukup ya. Lalu nanti pas dikirim bukunya dikirim. Sudah dihubungi sama. Oh, udah dihubungi sama ini sekretariat ya. Waduh, keren ya. Langsung ditanggapi ya. Senang orang kalau ditanggapi langsung. Oke, terus. Nih, rupanya kalau ada pertanyaan yang perlu tanggapan langsung, sekretariat kami langsung cepat tanggap. Oke. Terus kan? Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 46 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Surakarta. Shalom Pak Eras, saya selama ini setia terus mengikuti doktrin pengajaran serta hikmat dari Bapak yang sesungguhnya sangat sinkron dengan hikmat yang saya peroleh melalui pencerahan dari Roh Kudus yang telah banyak menyingkapkan kebenaran di akhir zaman saat ini. Sampai di mana saya juga beroleh hikmat yang sudah saya kemas menjadi rumusan dan hal tersebut berkesinambungan. Tidak saya peroleh secara spontan tetapi melalui waktu ke waktu, tahun ke tahun yang sangat panjang, seperti semacam potongan-potongan teka-teki. Hanya satu yang belum saya peroleh mengenai pemahaman Alkitab perihal kerajaan 1000 tahun dan turbulensi pengangkatan. Mohon izin sharing serta pencerahannya dari Bapak jika telah beroleh hikmat mengenai hal tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati konsep pemahaman Alkitab Kitab Wahyu mengenai kerajaan 1000 tahun dan turbulensi pengangkatan. Kerajaan 1000 tahun akan saya ceramahkan nanti khusus ya. Iya Pak. Kalau saya jawab 1-2 kalimat nanti nggak bisa menjawab lalu menimbulkan kontra ini ya.
bisa kontroversial ya. Terima kasih untuk Pak siapa namanya? Sebentar Pak. Namanya Bapak Gita. Pak Gita. Ya. Nanti coba Pak Gita ingetin saya untuk dijelasin sendiri dulu. Buku Bapak tentang Wahyu juga ada 2 episode. Oh, ada buku saya mengenai Wahyu 2. Kirimkan ke dia, ya. Ke beliau, ya. Usia berapa? Usia 46 Pak, ya. Oke bro, nanti saya kirim buku saya Kitab Wahyu dan mengenai kerajaan 1000 tahun. Yang saya pahami pemahaman kerajaan 1000 tahun orang-orang Pentakosta karismatik kurang tepat atau tidak tepat. Ya. Oke? Ya. Nah, Tuhan berkati. Baik Pak. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Timika, Papua. Shalom Bapak Erastus Sabdono. Maaf sebelumnya, khotbah-khotbah Bapak sekarang semakin tajam dan menusuk dengan jelas. Tidak seperti dulu yang mengambang kurang jelas. Oh, ini tapi udah minta maaf dulu Pak. Ya itu benar, benar. You nggak perlu minta maaf. You tell the truth, ma'am. It's okay. Terus. Karena saya sering ikut pengajaran Bapak dulu di YouTube sebelum heboh-hebohnya Bapak di dunia maya seperti pengajaran siapa itu Yesus, Bapak, si kunyuk atau Lucifer, perpuluhan Melkisedek. Dan saya pernah menyarankan pada suami saya untuk mendengar pengajaran-pengajaran Bapak pada waktu itu. Tetapi suami saya agak bingung memahami ajaran Bapak pada waktu itu, ya, dan dia lebih nyambung dengan yang lain. Ya, dari yang lain. Yang lain. Sekarang suami saya sudah dapat memahami ajaran Bapak dan semakin fanatik dengan khotbah-khotbah Bapak. Sebenarnya Pak, ajaran Bapak ini sudah saya terapkan dalam kehidupan saya pada tahun 2001. Karena perjumpaan pribadi saya dengan Bapak, dalam kurung melakukan kehendak Bapa yang dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Nya yang berkarakter sifat Yesus. Hanya saya terapkan dalam kehidupan pribadi saya waktu masih tinggal di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Saat saya sudah berkeluarga dan tinggal di Papua, saya jarang menerapkannya lagi dalam kurung jam doa pribadi dan sempat jatuh dalam dosa mata dan pikiran. Sekarang saya lagi berjuang untuk lebih sempurna lagi dan semakin gila dengan Tuhan. Berkat ajaran dan khotbah Bapak membuat saya yakin akan pemahaman saya yang dulu pernah saya terapkan dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan saya, kenapa kekristenan hanya memahami monogami atau satu pasang saja? Karena itu sifatnya Tuhan Allah kita yang tidak mau diduakan. Apakah ini benar Pak? Oh iya Pak, bolehkah saya minta buku-buku pengajaran Bapak karena belum tentu saya punya pulsa data untuk mendengar khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Kalau sudah tidak ada pulsa data, saya hanya bisa membaca pengajaran-pengajaran Bapak di Facebook. Itu cukup membantu saya. Saya harap Bapak sehat-sehat selalu agar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih tajam lagi tanpa memandang bulu. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Pernikahan monogami maksudnya ya. Itu sudah harga mati. Ya. Mutlak. Dan Tuhan sudah mendesain manusia bahwa pernikahan harus monogami. Tidak monogami, salah. Ya. Udah. Terus mengenai buku-buku nanti dikirimkan. Oke, cukup. Iya. Terus. Oke, baik Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 36 tahun, jemaat di jemaat di Rehoboth, Kelapa Gading. Shalom. Saya mau bertanya Pak, apakah benar trek saya dan kejadian yang saya alami sewaktu doa? Saya selalu berdoa menyediakan waktu 30-1 jam per harinya. Oh, iya. Ini gimana ya? 30 hari. Oh, 1 jam 30 per hari setiap hari maksudnya, 1 jam per harinya. Kadang bisa lebih. Di waktu berdoa terkadang Tuhan memberi penerangan kenapa peristiwa ini terjadi, kenapa peristiwa itu terjadi. Kenapa mertua saya tidak baik, kenapa ipar saya tidak baik, kenapa ayah saya meninggalkan saya, kenapa saya begini, begitu. Apakah ini yang dinamakan Tuhan berbicara dengan kita sewaktu doa dan menyembah ya Pak? Kalau iya, dahsyat sekali Pak. Waktu doa tidak tergantikan dengan uang sebanyak apapun. Amin. Ya, karena disitulah quality time kita dengan Bapa di sorga dan Tuhan Yesus. Dan nilai-nilai kehidupan Tuhan bukakan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih Pak Eras. I love you gitu aja. Oke, Pak Yehuda juga. Oke. Ya udah, mau dijawab gimana? Ya. Ini benar, ya kan? Perjumpaan dengan Tuhan itu quality time, the most quality time we have. Ya. Tuhan berbicara dengan high kita. quality ya. Ya. Tuhan bicara. Ini yang sebenarnya sedang kami kembangkan. Kalau hanya teologi, suara kebenaran,
yang hanya menggarap nalar, nggak membuat orang rendah hati, nggak membuat orang benar. Ya. Saya udah membuktikan sekarang. Jadi perjumpaan dengan Tuhan setiap hari itu yang mengubah hidup orang. Ya. Sekarang kita lagi buat ini ya, gerakan doa terus sih. Ya. Karena itu yang mengubah orang. Kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu tidak mungkin tidak berubah. Ya. Kalau hanya berjumpa dengan ilmu teologi yang berubah otaknya aja. Ya. Jadi sombong. Ya, cukup jelas ya? Jelas. Selamat berjuang. Terima kasih kita ketemu. Cocok. Amin. Ya. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 46 tahun, sudah menikah, tinggal di Jawa Timur. Shalom Bapak Erastus, suami saya penggemar Bapak. Kami sudah menikah 12 tahun dan belum dikaruniai anak. Saya pernah mendengar di Abam jika seorang pria dapat memiliki resiko terkena prostat. Saya sampaikan pada suami, tapi malah suami ketus. Yang saya juga bingung, kami sudah hampir 3 tahun tidak berhubungan, tapi beliau juga tidak mimpi basah. Apakah hal tersebut bisa terjadi? Amankah? Soalnya kalau diajak periksa beliau tidak mau. Awal pernikahan kami sudah sama-sama cek normal semua. Sebenarnya saya merasa ada masalah dengan pernikahan kami. Saya merasa jarak kami dekat tapi saling tidak mengenal. Mungkin karena semakin jarangnya komunikasi. Saya tahu mungkin karena karakter saya yang masih belum 100% berubah. Saat ini suami juga mulai merasa capek dan terucap dia hanya ingin menyenangkan dirinya. Kadang ingin bertanya, kok dia bisa merasa hopeless? Kenapa demikian? Cuma kalau saya tanya, biasanya bisa berujung ribut. Jadi saya simpan dalam hati. Saya belajar tidak menuntut apapun, kiranya saya dimampukan untuk berubah dahulu. Saya percaya semua yang terjadi tetap di bawah kontrol Tuhan. Saya hanya bisa tetap berusaha dan berharap pada Dia. Oke, stop dulu. Yang pertama, kamu diam sudah bagus. Tapi diam itu bukan berarti diam tidak ngomong. Diam tapi memancarkan ketidakpuasan, memancarkan kejengkelan. Itu pun kebaca. Ya. Terasa oleh suami. Sekarang kamu harus berubah total. Kamu harus memandang dia sebagai pasien. Dia pasti nggak beres. Kau bilang dia tidak mimpi basah. Kok kamu tahu? Siapa yang tahu? Kamu nggak tahu. Saya kira kamu nggak tahu. Ya? Oke, kamu pasti nggak tahu. Kalau dia nggak memberitahu, pasti kamu nggak tahu. Jadi ini masalah ya. Tapi kamu orang kuat. Kamu orang kuat. Kamu punya tekad kuat. Kamu hidup suci, taati firman Tuhan, dan berubah seperti yang tadi saya katakan. Diam tapi bukan diam yang menyakitkan, tapi diam yang meneduhkan. Kamu lakukan itu. Ini pasti masalah besar. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar. Jangan kamu anggap masalah kecil. Ini masalah besar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri suamimu. Tapi kamu bisa menyelamatkan keluarga kamu. Teruskan. Maaf Pak, satu lagi tolong beri saya masukan. Tiap bulan kami sisihkan dana untuk membagi beras. Karena dananya minim kami jadi sulit sehingga buat menjadi 3 kelompok. Jadi tiap bulan berbeda kelompok dalam pengalokasian beras tersebut. Tapi sudah 2 bulan ini kok saya kurang sejahtera karena dapat masukan kalau lebih baik bantu dalam hal lain. Seperti misalnya memberikan keterampilan. Dan hal tersebut terbukti waktu jalan pagi kami ditanyain seseorang, kok nggak dapat jatah beras akhir-akhir ini? Jadi saya merasa salah Pak. Saya merasa orang bergantung pada kami ingin mereka bergantung pada Tuhan dan banyak berharap pada Tuhan. Menurut Pak Eras, apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, memang ada orang yang butuh beras. Tapi ada yang lebih membutuhkan kecakapan. Jadi kita harus lihat kasusnya. Tidak harus beras, tapi juga tidak harus keterampilan. Lihat kasusnya. Namun, saya lebih cenderung mempersiapkan mereka punya keterampilan. Cenderung memberi pancing daripada ikan. Ya. Oke, terus. Terima kasih atas pelayanan Bapak selama ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan kekuatan bagi Bapak Erastus dan keluarga, serta keluarga besar GSKI untuk tetap memiliki motivasi yang benar. Semangat Pak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini orang-orang baik ya, Iya. yang mau berkorban. Dalam berkorban, kita harus bertanya ke Tuhan, apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi bukan sekedar kita memberi beras atau membuat keterampilan. Coba tanya Tuhan, supaya punya
presisi bertindak. Ya, oke? Itu jangan hanya, jangan sembarangan lah gitu maksudnya. Bagus punya hati yang berbelas kasihan itu bagus. You pasti ditolong Tuhan. Tapi masalahmu itu besar, kamu harus gumuli dengan sungguh-sungguh. Tuhan kiranya menolong kamu. Terus. Berikutnya dari seorang pria usia 51 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Ketapang, Kalimantan Barat. Shalom Pak Eras, kalau umat Kristiani mula-mula mengalami gangguan dan penderitaan luar biasa dari orang luar Kristen. Orang-orang Kristen saat itu benar-benar militan atau bersemangat tinggi. Namun saat ini saya melihat gangguan atau pencobaan bukan datang dari luar Kristen, tetapi justru dari orang Kristen sendiri. Bahkan ironisnya dari gereja mengajarkan teologi kemakmuran, mengedepankan perpuluhan dan jauh dari ajaran hidup suci dan kudus. Hanya modal telah diselamatkan oleh salib Kristus. Kristen moderat jauh dari militan. Modern maksudnya ya, jauh dari Moderat. Ya. Mungkin moderat yang moderat. Oh, moderat ya. Dan inilah pekerjaan berat GSKI dengan ajaran kebenarannya yang operasional menuju langit baru, bumi baru. Diupayakan Pak, setiap provinsi ada GSKI. Oke. Jadi moderat itu maksudnya mediokritas. Ya, Tidak militan, tapi juga tidak jatuh. ya, Atau moderat di sini juga bisa berarti modern. ya, Oke, teruskan. ya ini. Tapi ini masukan ini bagus nih. Ya. Kepada Bapak ini luar biasa loh. Bapak ini bisa jadi alat dalam tangan Tuhan. Kalau di Ketapang kita ada GSKI Rehoboth Ketapang. Bapak Utauruk bisa bergabung, bisa melayani bersama Pak Yosua. Ya. Oke, terus. Oh ya Pak, saya mau nanya setelah jalan 1 bulanan ikut doa pagi, dalam kurung sebelumnya gereja lama 16 tahun lebih. Sering saya merasa sakit perut mengganggu saat mau mulai doa pagi. Padahal sebelumnya tidak ada sakit. Apakah ini wajar atau memang ada gangguan? Mohon pencerahan dan doanya Pak. Sehat dan sukses selalu Pak Eras dan tim Abang. Terima kasih. Bisa kuasa gelap atau biasa pada jam itu. Ya. Pada jam itu sakit perut. Ya. Mungkin coba sekali-kali nggak ikut doa. Apakah jam yang sama sakit perut? Ya. 2 kali, 3 kali. Gitu. Kalau sakit perut hanya pada waktu kita doa, wah, something wrong gitu. Ya. Ya. Tapi Bapak Utauruk ya. Iya. Tuhan berkati Bapak. Kita appreciate ya, menghargai tulisan Bapak ini. Kerinduan setiap provinsi ada ya. Iya. Tapi kita hampir semua provinsi ada ya memang. Iya Pak. Hampir semua ada ya. Hampir semua. 208. Iya. Kita ada 208 gereja, ada 800-900 pejabat. Yes. Ya. Hampir 900. 800-900 Iya, pejabat, pendeta. Pendeta penuh maksudnya. Pendeta Matia dan Pratama, gitu ya. Iya. Oke. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode 944. Tuhan berkati.